warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Usul As-Sittah, 6 prinsip agama yang disampaikan oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mengokohkan langkah kita untuk berpegang teguh dengan akidah salaf ahli sunnati wal jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Pada pertemuan yang terakhir sudah kita bahas separuh atau setengah dari al-aslu ats-tsalits, prinsip yang ketiga. Tapi kita baca terlebih dahulu, kita ulangi lagi ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-aslu ats-tsalits, prinsip yang ketiga, inna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ata. Kalau yang pegang buku cetakan yang sama dengan ana, halaman 15. Kata beliau, sesungguhnya di antara kesempurnaan persatuan umat adalah mendengar dan taat liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyah. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Fabayyanallah hadza bayanan sya'i'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadara. Dan Allah telah menjelaskan prinsip yang satu ini dengan penjelasan yang sangat terang benderang, yang sangat mencukupi dari berbagai sisi penjelasan, baik secara syariat, secara dalil syariat, ataupun secara kenyataan. Tsumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yad'il ilma fa kaifal amal bihi. Namun sekarang ini prinsip yang satu ini tidak lagi dikenal oleh kebanyakan yang mengaku punya ilmu. Maka bagaimana mau diamalkan prinsip yang satu ini?
Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Al-aslu tsalits ini, prinsip yang ketiga ini sekali lagi merupakan salah satu prinsip agama Islam. Merupakan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hampir ada dalam setiap kitab-kitab akidah ulama salaf Ahli Sunnati wal Jamaah. Dalam kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Barbahari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, kitab Aqidah Tahawiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Lum'atul I'tiqad. Hampir kalau kita pelajari kitab-kitab akidah, kita temui pembahasan ini. Dan alhamdulillah kita di Surabaya ini hampir 20 tahun ngaji kitab akidah. Alhamdulillah tidak pernah terputus, semuanya melewati pembahasan yang satu ini. Dalam kitab Al-Ibana As-Sughra Imam Ibn Battah Al-Bari yang masih kita kaji setiap hari Rabu ba'dal Maghrib. Demikian pula Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Penjelasan prinsip yang luar biasa, terang benderang, lebih daripada mata siang bolong. Bahkan kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala, Allah menjelaskan prinsip yang satu ini dengan penjelasan yang luar biasa dari segala sisinya. Contoh, dalam Sahih Bukhari, kalau kita pelajari Kitabul Ahkam, akan kita lewati banyak hadis tentang masalah yang satu ini. Dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah, masalah kepemimpinan, luar biasa banyaknya. Cuma sangat disayangkan, kenapa kok masih tidak dipahami, tidak diketahui, apalagi diamalkan. Ini sekali lagi yang harus menjadi bahan introspeksi bagi kita semuanya, terutama yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengaku sebagai as-salafiyun, pengikut dakwah salafiyah. Yang mana ini adalah prinsip dakwah salafiyah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, sarah penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin sudah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir. Cuma tidak ada masalah, kita sedikit ringkas, rangkum dari juga penjelasan yang lainnya. Yang pertama dari sisi dalil wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi sangat banyak. Bahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa 59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kemudian kata para ulama, ketika Allah mengatakan wa ulil amri minkum, tidak ada tambahan ati ulil amri minkum. Di situ ada faedah, kaidah, ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak, namun muqayyad, terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau perintah pemimpin tidak bertentangan dengan ati Allah wa ati Rasul, maka wajib ditaati. Namun kalau perintahnya menyelisih ati Allah wa ati Rasul, maka sebagaimana kata Rasul, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata ulil amri, di situ ada faedah juga yang kita bahas sekarang itu adalah ulil amri, pemimpin yang memiliki kekuasaan di negeri kaum muslimin. Kalau kita belajar bahasa Arab, kosakata pemimpin itu bisa imamun, al-imamul adil. Namun di sini Allah memakai kata-kata ulil amri. Di situ ada kata-kata ulil amri yang artinya yang memiliki kekuasaan. Al-amr. Ini sekali lagi yang dibahas adalah pemimpin yang memiliki kekuasaan di negeri kaum muslimin. Bukan pemimpin
organisasi ataupun ketua kajian, pengajian atau yang semisal dengannya. Karena ada sekelompok yang menggunakan pembahasan ini kepada kelompoknya ataupun kepada pemimpin kelompok pengajiannya. Sekali lagi ini salah menempatkan ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Makanya disampaikan para ulama ada kata-kata ulil amri, yaitu maksudnya yang memiliki kekuasaan di negeri kaum muslimin. Kemudian minkum dari kalian, yaitu kaum muslimin, bukan pemimpin yang kafir. Jadi jangan salah paham, jangan gagal paham. Yang dibahas di sini pemimpin kaum muslimin, entah bentuknya khalifah, bentuknya raja, bentuknya presiden yang memiliki kekuasaan di negeri kaum muslimin, maka kewajiban rakyat sami'na wa ata'na dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sebutkan dalil dari hadis Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Di antaranya dalam, sekali lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nanti lihat Kitabul Ahkam, Kitabul Imarah. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, alal mar'il muslim asam wa ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia sukai atau yang enggak dia sukai. Jangan, wah saya enggak suka, enggak mau. Wah ini enggak ada kemaslahatan bagi saya enggak mau taat. Tidak. Rasul mengatakan dalam berbagai keadaan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Illa an yu'mara bi ma'siyah. Kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Fala sam'a wala ta'ah. Ini batasan akhir kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Selain itu, Rasul mengatakan alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah. Bahkan lebih dari itu, Rasul mengatakan sayakunu ba'di umara yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku yang tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti sunnahku, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Ketika Hudzaifah bertanya, "Fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa sikapku kalau mendapati pemimpin yang seperti itu? Tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, tidak mengikuti sunnah Rasul, bahkan zalim, kejam, keji. Apa kata Rasul? Apakah kita disuruh mencaci maki di medsos, disuruh untuk mendemo, disuruh untuk mengkudeta? Tidak. Kata Rasul, tasma' wa tuti. Tetap engkau dengar dan taati. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma' wa ati. Rasul tegaskan, tekankan lagi. Dengar dan taati. Luar biasa wasiat petunjuk Rasulullah SAW. Ini semuanya demi kemaslahatan kita. Kalau kita salah dalam pembahasan ini, fatal akibat, pertumpahan darah, kekacauan, pemberontakan dan seterusnya. Maka sekali lagi ini pesan Rasul. Bahkan tadi Rasul mengatakan tasma' wa tuti. Ini masih fi'il mudhari' kalau istilah bahasa Arabnya, fi'il mudhari'. Kemudian Rasul tegaskan di akhir hadis, isma' wa ati' fil amr, kata perintah. Dan dalam hadis tadi ada kaidah, meskipun pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah. Artinya apa? Tidak menjadikan pemimpin tersebut kafir. Demikian pula pemimpin yang zalim. Bahkan Rasul menggambarkan seperti itu kejamnya. Pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Tapi Rasul tidak menyuruh mengkudeta. Bahkan isma' wa ati. Maka di situ ada dalil haramnya kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin.
Bahkan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan ajma'a ahlus sunnah ala anna imam la yanazil bil fisqi. Ijma' ahlus sunnah mengatakan pemimpin tidak boleh dikudeta meskipun dia fasik atau karena kefasikannya. Ini sekali lagi ketegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang dinukil ucapannya oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala tadi, meskipun pemimpin dari budak Ethiopia, usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abrun habasyi. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Di situ ada makna yang tersirat kata para ulama, yaitu bahwasanya pemimpin kaum muslimin seandainya dia memperoleh kekuasaan dari jalur yang tidak syar'i tetap didengar dan ditaati. Seperti dalam hadis Irbad bin Sariyah ini, meskipun dari budak Ethiopia. Di situ kata-kata meskipun dari budak Ethiopia maknanya seandainya budak itu mengkudeta khalifah atau pemimpin dan dia berhasil mengkudeta menjadi pemimpin, Rasul katakan tetap dengar dan taati meskipun caranya memperoleh kekuasaan tidak tidak syar'i, tidak benar. Ya. Maka kalau ada syubhat, ini semuanya untuk membantah syubhat sebagian orang yang tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin dengan alasan kan cara pemilihannya tidak syar'i. Rasul bantah dengan kata-kata wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Dan ini semuanya juga dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Contoh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushul Sunnah, beliau mengatakan as-sam'u wa ta'ah li a'immatil muslimin wa in jaru. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim. Wa man waliyal khilafah wa saman nasu alaih wa radu bihi wa man ghalabahum bisayfi wa sara khalifatan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun mereka zalim, dan wajib mendengar kepada yang telah menguasai kekhalifahan dan manusia sepakat untuk memilihnya atau ridha kepadanya, atau yang berhasil mengkudeta dengan senjata. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya meskipun pemimpin itu berhasil menjadi penguasa dengan jalur yang tidak syar'i, tetap wajib didengar dan dia tidak ada alasan apapun tidak mau mendengar dan taat, kecuali satu tadi, kecuali perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Namun prinsip yang satu ini banyak sekarang sudah ditinggalkan oleh yang mengaku punya ilmu, baik yang sudah jadi ustadz dai, meskipun yang menisbatkan diri kepada Ahlussunnah dakwah salafiyah dengan alasan wah ini peraturannya, perintahnya tidak ada kemaslahatan. Naudzubillah min dzalik. Dan ini juga dibantah oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala ketika mensarah ucapan beliau ini dalam ceramah sarah beliau terhadap prinsip yang ketiga ini. Beliau mengatakan ada subhat sebagian orang tidak mau mentaati pemerintah, pemimpin kaum muslimin dengan alasan bagi saya nggak ada kemaslahatan. Naudzubillah min dzalik. Kalau seperti itu kaidahnya rusak semuanya, karena setiap orang beda-beda kemaslahatannya. Makanya ini yang terus harus kita sampaikan. Bahkan kata sebagian para ulama, prinsip yang satu ini merupakan atau bahkan ini ijma para ulama adalah prinsip yang kalau orang itu menyimpang darinya, tidak mau mendengar dan taat, bisa keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sekali lagi yang harus kita yakini. Ini pembahasan akidah prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah.
harus terus melekat pada diri Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan yang harus dipahami juga, perintah pemimpin meskipun itu asalnya mubah, tetap wajib didengar dan ditaati. Kadang ada sebagian orang yang mungkin punya syubhat, mana dalil wajibnya berhenti di lampu merah. Wah, luar biasa pakai dalil ya. Kalau nggak cocok dengan hawa nafsunya, maka disampaikan oleh para ulama dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa rasul wa ulil amri minkum. Maka kita mau tambahkan lagi dari buku tulisan Asy-Syaikh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, judulnya Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yusra' lirra'iyya fiha minal ahkam. Ini pernah beliau sampaikan waktu daurah di Solo beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa kategori perintah pemimpin. Gambarannya ada beberapa macam. As-suratus tsalitsah, gambaran yang ketiga, an ya'mura bi fi'li mubahin aw tarki. Kalau pemimpin memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang mubah atau meninggalkan yang mubah, yang asalnya tidak haram, tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, namun mubah. Maka kata Syekh, apa sikap seorang rakyat muslim yang sejati? Kata beliau, fatajib ta'atuhu fi dzalik, wajib mentaatinya meskipun asalnya mubah. Li umumil adillah al-amira bi ta'ati fi ghairi maksiatin, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin selain yang bermaksiat kepada Allah. Wa hadza ma sarraha bil ulama, dan inilah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Wa qad taqaddam qaulu Abil Abbas Al-Qurtubi, di antaranya disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, falau amara bijaizin la sarat ta'atuhu fihi wajibah. Seandainya pemimpin memerintahkan kepada sesuatu yang asal hukumnya jaiz, mubah, maka wajib mentaatinya, wala mahallat mukhalafatuh, dan tidak boleh untuk menyelisihinya. Kalau asal muasalnya itu mubah, tapi kalau ada perintah wajib dari pemimpin, bisa berubah menjadi wajib sesuatu yang mubah tadi. Disebutkan di sini oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ucapan ulama yang lain, Zainuddin Al-Munawi. Beliau mengatakan, wa fihi annal imam idza amara bimandubin aw mubah wajib. Barang siapa, atau di dalam hadis tentang masalah wajib mentaati pemimpin, bahwasanya seorang pemimpin apabila memerintah kepada sesuatu yang asal hukumnya itu sunnah atau hukum asalnya mubah, berubah menjadi wajib. Wa kadza iqrar al-Mubarakfuri lidzalik, dan ini pula yang diikrarkan oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri, salah satu ulama atau yang mensyarah kitab Sunan Tirmizi. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mencontohkan sesuatu yang asal hukumnya mubah, namun ketika ada perintah, peraturan dari pemimpin kaum muslimin bisa menjadi wajib. Apa saja? Beliau contohkan di sini. Wa minal amthilati dzalik. Contohnya kata beliau, al-andimatul hadisa allati yadha'uha ulatul amr ka'andimatil murur. Contoh peraturan-peraturan kontemporer yang terbaru yang dibuat oleh pemimpin kaum muslimin, seperti peraturan lalu lintas, wattijarah, masalah perdagangan, wassafar, mimma hiya min jinsil mubahat, masalah urusan safar, seperti yang kemarin ketika orang itu mau naik pesawat harus misalnya antigen dan sebagainya.
Ini semuanya kata beliau asalnya mubah. Tapi ketika ada perintah dari pemimpin kaum muslimin bisa menjadi wajib. Demikian pula fayamurul iman fiha bisyai' wa yanha an akhar. Fa minal awamir istikhrajul wasai' ar-rasmiyah li tamalluki sayyara wa rukhsatil qiyadah. Harus punya SIM kalau mengendarai kendaraan bermotor misalnya. Ini juga asalnya mubah. Namun ketika ada perintah dari pemimpin maka bisa menjadi apa? Wajib. Ini yang diperhatikan oleh para ulama, ditekankan oleh para ulama. Sekali lagi, ini salah satu prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang mulai luntur dalam diri sebagian yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini sekedar murajaah apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan sekarang syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 16. Wa amma bayanuhu qadaran, adapun penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala secara waqi' kenyataan yang ada, fa innahu la yakhfa halul ummatil islamiyah hina kanat mutamassikatan bidiniha mujtami'atan alaih mu'azzimatan liwulati umuriha munqadatan lahum bil ma'ruf kanat laha asyada wa dhuhur fil ardi. Kata beliau, tidak tersembunyi lagi keadaan umat Islam ketika mereka berpegang teguh dengan agamanya. Mereka bersatu di atas agamanya, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dan mereka betul-betul memuliakan pemimpinnya. Ini seperti keadaan para khulafa ar-rasyidun, para sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka bersatu di atas tauhid dan sunnah, mereka bersatu di bawah kepemimpinan kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin, mereka meraih kejayaan, kemenangan. Munqadatan lahum bil ma'ruf, maka kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka pun jaya di atas muka bumi ini. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, dan Allah mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Harus mereka beribadah kepadaku saja, tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Surat An-Nur ayat 55. Ini janji Allah. Dan Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Yang pertama, Allah akan menjadikan kaum muslimin sebagai penguasa di atas muka bumi ini. Yang kedua, Allah akan mengokohkan agama Islam di atas muka bumi ini. Dan yang ketiga, Allah akan berikan keamanan kepada mereka. Tapi dengan satu syarat, ya'budunani, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan inilah yang telah diperoleh oleh para sahabat Rasulullah SAW, oleh generasi pertama umat Islam. Mereka jaya, mereka mulia, mereka menguasai dua negara di kuasa Romawi dan Persia. Apa sebabnya? Tadi kata Allah, ya'budunani, mereka berpegang teguh dengan tauhid dan tidak berbuat syirik. Dan mereka senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Seperti yang sering kita ceritakan, kisah
Al-Khalifah Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul meninggal dunia, beliau diangkat menjadi khalifah. Sebagian orang-orang Arab Badui mau murtad dari Islam dan mau menyerang kota Madinah. Sedangkan sebagian pasukan kaum muslimin masih ada di tengah jalan. Waktu itu diutus oleh Rasul, dipimpin oleh Usama. Sebagian sahabat memberikan masukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Alangkah baiknya pasukan Usama ditarik ke kota Madinah untuk menjaga kota Madinah kalau diserbu oleh orang-orang yang murtad. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Manusia terbaik setelah para anbiya wa rusul. Manusia yang terdidik di atas sunnah Rasulullah SAW. Yang beliau pernah mengatakan, aku tidak mau meninggalkan sunnah Rasul. Karena kalau aku meninggalkan sunnah Rasul, adil, aku akan tersesat. Beliau berkata, waladhi nafsi biyadih, lau jaratil kilabu ala arjuli azwaji Rasul SAW. Maradatu jaisan arsalahu Rasul SAW. Wala halal tuliwaan aqadah Rasul SAW. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengelilingi, mengerumuni kaki-kaki para istri Rasulullah SAW, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Apa akibatnya? Pasukan Usama menang, orang-orang yang murtad mereka kalah sebelum berperang. Ini sekali lagi hasil dari ittiba'us sunnah. Makanya mereka mulia, mereka jaya karena tauhid dan as-sunnah. Maka umat Islam sekarang kalau mau mulia, mau jaya, maka sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslah awwalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat ini, yaitu dengan tauhid dan sunnah Rasul SAW. Dan sekaligus tadi di antara sunnah Rasul mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Demikian pula Allah berfirman, wala yansurannallahu may yansuruh. Sungguh Allah menolong orang-orang yang menolong agamanya. In tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah dalam sekejap mampu untuk apa? Menjadikan umat Islam jaya. Namun semuanya ada hukum sebab akibat. Sunnatullah. Kalau kaum muslimin mau jaya, harus melewati jalan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi di antaranya ya'budunani la yusyrikuna bi syai', menolong agama Allah, menolong syariat Allah, menolong sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi akibatul umur. Yaitu orang-orang yang apabila Allah kuasakan di atas muka bumi ini, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan milik Allah lah akibat segala urusan itu. Sekali lagi, ini janji Allah. Kalau kita menolong agama Allah dengan kita mempelajarinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, kita mengamalkannya, kita mendakwakannya, berpegang teguh dengannya, yakini Allah akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka orang-orang yang menjauh dari agama Allah, ketika mereka mungkin teriak-teriak khilafah, teriak-teriak jihad, sedangkan mereka sendiri menyimpang dari akidah yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, mereka masih jatuh ke dalam kesyirikan, maka bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh juga kelompok teroris. Mereka teriak-teriak jihad-jihad, bahkan mereka pun melakukan terorisme. Bagaimana mungkin Islam akan jaya sedangkan mereka jauh dari jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin yang mengikuti
kajian kita di TV Roja siang ya, hari kemarin, Sabtu siang kemarin, kita jelaskan bagaimana jihad ala Rasulullah SAW. Bahwasanya jihad itu disyaratkan harus kaum muslimin punya kekuatan. Kalau kaum muslimin masih belum punya kekuatan, tidak ada syariat jihad apalagi diwajibkan. Rasul SAW manusia yang paling pemberani, yang paling mulia, ketika di kota Makkah beliau belum punya kekuatan, disuruh bersabar, tetap jalankan syariat Islam, tetap jalankan tauhid dan sunnah. Makanya mereka yang teriak-teriak jihad sebagainya, sampai kapanpun tidak akan Allah berikan kemenangan, karena mereka tidak melewati jalan yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika mereka meneriak-teriakan jihad namun memerangi dakwah tauhid, bagaimana akan ditolong oleh Allah? Sedangkan syarat kemenangan adalah berpegang teguh dengan tauhid. Sedangkan mereka sendiri memerangi dakwah at-tauhid dan orang-orang yang berpegang teguh dengan at-tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Semuanya intinya sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya jalan menuju kejayaan kemenangan, dan kalau itu tidak ditempuh, tidak akan mungkin Allah berikan kemenangan kejayaan kepada umat Islam. Kata Syekh, walamma ahdatsatil ummatul islamiyah ma ahdatsan wa farraqu dinahu wa tamarradu ala a'immatihim wa kharaju alaihim wa kanu syi'an nuziatil muhaba min qulubi a'daihim. Ketika umat Islam telah menyimpang dari agama Allah, mereka memecah belah agama mereka, dan sudah kita bahas pada al-aslu tsani, prinsip yang kedua, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini syarah al-usul sita juga, tapi oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menjelaskan bahwasanya yang memecah belah umat adalah penyimpangan-penyimpangan dalam agama, kebid'ahan-kebid'ahan yang ada dalam umat Islam, bukan yang membantah kebid'ahan itu. Ini yang disalahpahami oleh sebagian orang. Justru ketika diluruskan penyimpangan itu, maka ini adalah jalan menuju kepada kejayaan umat. Seperti istilahnya kalau petani menanam tanaman-tanaman, kemudian ada hama, ada virus, kemudian diberantas, itu malah menghancurkan tanamannya atau bagaimana itu? Ya, apakah tidak boleh memberantas hama dan seterusnya? Maka sekali lagi, ini juga jalan menuju kejayaan umat, harus hal-hal yang bisa mencegah umat dari kejayaan harus dihilangkan, diantaranya dengan meluruskan pemahaman-pemahaman yang tidak benar, terutama dalam masalah al-aqidah wa tauhid. Ketika umat Islam telah menyimpang dari ajaran tauhid dan sunnah, mereka memecah belah agama mereka. Mereka membangkang kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemimpin mereka. Bahkan mereka mengkudeta, memberontak, dan mereka pun bergolong-golongan. Maka rasa ketakutan musuh-musuh Allah akan dicabut dari mereka. Orang-orang kafir pun tidak akan ada rasa takut kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin mereka sudah menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini waqi' laisa lahu min dafi'. Ini kenyataan yang ada. Ya, apalagi di akhir-akhir ini. Berapa banyak orang-orang itu yang mencaci maki Islam dan kaum muslimin dengan seenaknya. Tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Ini semuanya karena kaum muslimin sendiri mereka telah menjauh dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang telah Rasul kabarkan dalam hadis, yushiku antajalikum umam kama tajalakatu ala qasatiha. Hampir-hampir semua umat kafir mengeroyoki kalian, mengerumuni kalian.
sebagaimana orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan makanan. Kata sebagian sahabat, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena kita minoritas ya Rasulullah? Kata Rasul, la bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum ghusa ka ghusa isai. Namun kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Enggak ada ketakutannya, enggak ada kewibawaannya, enggak ada kemuliaan, ya, kehormatan. Bahkan kata Rasul, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum mahabbata minkum. Allah akan mencabut ketakutan musuh-musuh kalian dari dada-dada mereka. Ini sekali lagi ma'asal muslimin, bahan introspeksi bagi kita bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Di antaranya dengan kita kembali kepada tauhid dan sunnah, dan di antara sunnah Rasul mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Sunnah di sini bukan berarti mustahab, boleh tinggalkan, tidak. Sunnah Rasul di sini wajib hukumnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaza'u, ketika mereka sudah menyimpang, sudah menjauh dari ajaran Rasul SAW, maka mereka pun berselisih, berpecah belah di antara mereka. Fafashalu wa dhahabat rihuhum, maka lemah kekuatan mereka dan mereka pun gagal meraih kejayaan. Wa tada'at alaihimul umam wa saru ghusa'an ka ghusa'is sail, dan semua umat-umat kafir mengerumuni, mengeroyok mereka, dan mereka seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Ini sekali lagi waqi' laisa lahu min dafi', kenyataan fakta yang ada di lapangan tidaklah yang memungkirinya kecuali orang yang buta matanya atau buta mata hatinya. Namun sekali lagi semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul. Apa yang akan menimpa umat Islam telah dijelaskan, dan solusinya juga telah dijelaskan oleh Rasul SAW. Seperti dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, idza tabayatum bil ina wa akhatum aznabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Kata Rasul, apabila kalian telah berjual beli dengan cara sejenis riba, dan kalian tamak dengan pertanian peternakan, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian, dan tidak akan Allah entas kehinaan tersebut, tidak akan Allah cabut kehinaan tersebut dari diri kalian hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan Rasul ajarkan kepada para sahabat Rasul. Kalau kita mau mulia, dicabut kehinaan dari kaum muslimin, ini solusinya, jalan satu-satunya. Kaum muslimin kembali lagi kepada Islam ala Rasul, Islam ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam yang Rasul katakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Rasul katakan, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini sekali lagi Islam, Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan apa yang akan menimpa umat Islam, penyakit yang akan menimpa umat Islam, musibah yang akan menimpa umat Islam. Namun karena kasih sayang Rasul, Rasul juga menjelaskan juga apa obatnya, apa solusinya. Maka sekali lagi kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka wajib kita kembali kepada solusi yang telah dijelaskan oleh Rasul SAW. Tidak boleh mengarang-arang solusi, jalan keluar ataupun obat yang lain selain yang telah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wasara hadzal aslu la yu'raf inda aktsari man yadil ilma wal ghira ala dinillah. Prinsip yang satu ini sekali lagi meskipun sudah terang benderang, dalilnya luar biasa banyaknya, namun tidak diketahui oleh kebanyakan yang mengaku-ngaku punya ilmu ataupun kecemburuan terhadap agama Allah. Wa tarakal amal bihi, kalau sudah nggak tahu bagaimana mau mengamalkannya. Wa ra'a kullu fardin min afradir ra'iyah nafsahu amiran, bahkan lebih parah dari itu, setiap orang menganggap dirinya sebagai pemimpin yang wajib ditaati. Na'udzubillahi min dzalik. Aw bi manzilatil amir al-mudzabit lil amir, atau menganggap dirinya sebagai saingan dari pemimpin tersebut. Setiap kebijakannya ditentang, setiap kebijakannya didemo dan sebagainya. Maka sekali lagi ini sangat jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal wajib alaina jami'an ru'atan wa ra'iyah an naquma bima aujaballahu alaina min at-tahab wa ta'awun 'alal birri wa taqwa. Wajib bagi kita semuanya untuk melaksanakan perintah Allah, di antaranya cinta mencintai karena Allah dan tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, wal istima' 'alal masalih linakuna minal faizin, dan untuk kita bersatu di atas kebenaran untuk meraih kemaslahatan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Sekali lagi, ini semuanya dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dengan terang benderang karena kemaslahatannya luar biasa. Oleh karena itulah Fudail bin Iyad rahimahullah, ini fikih pemahamannya ulama salaf tentang masalah ini. Beliau mengatakan, lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, bagaimana kok bisa demikian? Beliau mengatakan, kalau doa itu aku gunakan untuk pribadiku, maka manfaatnya hanya untuk aku saja. Namun kalau aku doakan pemimpin kaum muslimin, maka maslahatnya untuk negeri kaum muslimin dan untuk rakyat semua. Ini pemahaman ulama salaf. Ini adalah pandangan jauh para ulama. Tidak sesempit orang-orang yang senantiasa ingin meraih kekuasaan dan sebagainya. Kemudian kata Syekh, wa alaina an nastami 'alal haq, wajib bagi kita untuk bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nata'awan alaih, dan kita saling tolong menolong di atasnya, wa an nukhlisa fi jami' a'malina, dan untuk kita mengikhlaskan semua amal kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, prinsip yang pertama, kedua, ketiga ini telah dijelaskan oleh Rasul dalam satu redaksi hadis. Jadi kata para ulama, pembahasan tiga prinsip dalam kitab Ushul Sittah ini diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha yardalakum salatan. Allah ridha kepada kalian tiga hal. Yang pertama, anta'budu wala tusyriku bi syai'ah. Untuk kalian beribadah kepada Allah dan agar kalian tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa anta tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Dan untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, dan agar kalian tidak berpecah belah. Dan yang ketiga, wa antunasihu man wallahu amrakum, dan untuk kalian menasehati pemimpin kalian. Dan di antara bentuk nasihat, mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tiga prinsip
yang telah Rasul jelaskan dalam satu redaksi hadis. Perintah bertauhid, meninggalkan kesyirikan, perintah bersatu di atas kebenaran dan meninggalkan perpecahan, dan yang ketiga mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, wa an-nas'a li hadafin wahidin huwa islahu hadhil ummati islahan diniyan wa dunyawiyah. Dan kewajiban kita semuanya untuk memperbaiki umat ini, baik dalam urusan agama mereka atau urusan dunia mereka, bi qadri ma yumkin, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wala yumkin dalik hatta tattafiqa kalimatuna wa natrukul munazaat bainana wal mu'aradat allati la tuhaqqiq hadafan. Dan semua itu tidak akan terwujud kecuali kalau kita bersatu dalam suatu akidah, suatu manhaj. Ini yang sudah lewati pembahasannya, bahwasanya wajib bagi kita semuanya bersatu. Cuma bukan bersatu hanya badan saja, namun yang lebih penting persatuan hati, persatuan akidah dan al-manhaj, yaitu kembali tadi kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah, bersatu di atas tauhid dan as-sunnah. Jangan seperti kelompok Yahudi atau orang-orang Yahudi yang kata Allah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kalian mengira mereka itu bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Kita tidak akan mungkin bisa memperbaiki umat ini kecuali kita bersatu di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah, dan meninggalkan segala hal yang menyimpang, yang itu akan memecah belah barisan kaum muslimin. Innal kalimata barubama tafutu maksudan wa ta'dimu mawjudan. Kalau kita nggak mau bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas tauhid dan Sunnah, maka yang terjadi perpecahan, yang terjadi adalah kemadaratan, kerusakan. Innal kalimah idza tafarraqat wa ra'iya idza tamarradat dakhatil ahwa wa dhaghain wa sarakul wahid yas'a li tanfidhi kalimatihi wa in tabayyana al-haqqa wal adl fi khilafiha. Sesungguhnya umat telah terpecah belah, rakyat sudah membangkang menentang pemimpinnya, maka akan muncul berbagai macam hawa nafsu, penyimpangan-penyimpangan, akan muncul berbagai macam hasad, iri dan dengki, permusuhan, kebencian, dan setiap orang akan meraih apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya, meskipun menyimpang dari kebenaran, meskipun telah jelas kebenaran itu berbeda dengan apa yang dia inginkan. Wa kharajna an taujihatillah ta'ala, dan kita akan keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Abdullah bin Mas'ud mentafsirkan ayat ini, apa arti haqqa tuqatih? An yuta'a fala yusa, Allah ditaati tidak dimaksiati. Wa an yuskara fala yukfa, disyukuri nikmatnya tidak dikufuri. Wa an yudkar fala yunsa, dan Allah terus diingat tidak dilupakan. Itu arti haqqa atau ittaqullah haqqa tuqatih. Kemudian kata Allah, wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah dengan tali Allah semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Terutama ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Ingatlah kalian wahai para sahabat tentang nikmat Allah atas kalian, ketika dahulu kalian sebelum masuk Islam kalian bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati kalian. Ini yang paling penting, menyatukan hati, bukan sekedar menyatukan badan. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, kalian pun menjadi bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, dan kalian dahulu sudah ada di tepi jurang api neraka. Allah pun menyelamatkan
kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah jelaskan bagi kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Ini salah satu kiat meraih ukhuwah Islamiyah. Dengan apa? I'tisam bihablillah. Sebelum Allah menyebutkan tentang ukhuwah Islamiyah, Allah sebutkan wa tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Kemudian juga setelah ayat ini, kalau kita baca lengkap setelah ayat ini, Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya meraih ukhuwah Islamiyah bukan berarti kita tutup mata dari kesalahan, penyimpangan, apalagi masalah al-aqidah. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, menyeru kepada sunnah, melarang daripada kebid'ahan. Ini salah satu kiat meraih ukhuwah Islamiyah. Kalau dibiarkan umat dalam kesesatannya, penyimpangannya, maka selama-lamanya tidak akan ada ukhuwah Islamiyah. Karena inilah yang Allah jelaskan cara meraih ukhuwah Islamiyah, cara menggapai kejayaan. Dengan apa? I'tisam bihablillah jami'an, kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, bukan berarti kalau kita melarang umat dari kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, kita malah menjauhkan umat dari ukhuwah Islamiyah. Bukan, malah akan mendekatkan kepada ukhuwah Islamiyah. Dan itu kenyataannya yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul jihad bersama para sahabat, ada sebagian yang menyimpang, ya, karena mereka baru masuk Islam, yaitu apa? Minta dibuatkan pohon keramat. Apa Rasul diam? Jangan dilarang, biarkan kita lagi jihad, kita butuh persatuan. Tidak. Rasul katakan Allahu Akbar innaha sunan kultum kama qalat bani Israil Musa ij'alana ilahan kama lahum alihan. Ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, belum tertanam tauhid dalam diri mereka, mereka minta dibuatkan pohon keramat. Rasul tidak tinggal diam. Padahal ini waktu jihad, waktu perang. Tetap ada apa? Nahi munkar. Karena Rasul mengajarkan kepada kita ukhuwah Islamiyah, persatuan akan kita raih kalau kita tetap melaksanakan amar nahi munkar. Bukan malah apa? Menutup mata, diam 1000 bahasa dari kesesatan, penyimpangan. Rasul mengatakan apa yang kalian katakan itu seperti yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa, buatkan sesembahan untuk kami. Artinya Rasul mengingkari perbuatan ataupun ucapan mereka tersebut. Faida arafa kullu wahid minna ma lahu wa ma alaihi wa qama bi ala wifqil hikmah fa innal umur al-ama wal khassa tasiru ala ahsani nidamin wa akmalihi. Apabila kita tahu hak dan kewajiban kita masing-masing, kita sebagai rakyat itu kewajibannya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau kita mau perinci lagi panjang, cuma ringkasnya seperti yang sudah kita sampaikan sebelum Ramadan dalam kajian Akidah Salaf Ashabil Hadis, sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, ya ringkasnya ada 10. Ini sesuai dengan yang kita ambil dari kitab-kitab akidah ulama salaf. Yang pertama membaiatnya dan dilarang membatalkannya. Yang kedua menghormatinya. Yang ketiga tidak boleh menghina dan mencaci makinya. Yang keempat bersabar atas kezalimannya. Yang kelima menasihati pemimpin dengan lemah lembut dan dengan cara sembunyi, rahasia, bukan di depan umum. Yang keenam mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketujuh mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Yang kedelapan dilarang mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Yang kesembilan dilarang kudeta, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan yang kesepuluh melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Ini ringkasnya sikap rakyat muslim Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin
kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk kepada pemimpin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan akidah salaf dan ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang dipahami atau ada pertanyaan, tafadhalu, dan ya dengan ditulis di kertas. Sebagian orang yang mengaku salafi terkadang menyebut nama pemimpin dengan nada yang seakan-akan meremehkan. Ya, mungkin yang kita pernah dengar dahulu ada yang istilahnya ngotak-atik nama presiden kita, Bapak Jokowi diganti Jokowi misalnya. Iya, ini jelas pelecehan, ini bentuk penghinaan. Sedangkan Rasul mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Dulu ada kisah sahabat Rasul yang dipanggil dengan Abu Bakar, duduk di hadapan pemimpin yang sedang pidato. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihatlah kepada pemimpin kita ini yang memakai baju orang-orang fasik. Maka apa kata Abu Bakar sahabat Rasul? Uskut, diam inti. Fa ini sami'tu Rasul sallallahu yaqul, kan aku mendengar Rasul bersabda, man akrama sultanallah akramahullah wa man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa kata Rasul memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Dan barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah hinakan dia. Bahkan dulu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang beliau dulu pernah istilahnya dijadikan DPO oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, seorang ulama tabi'in dulu mau ditangkap oleh pemimpin yang dolim pada waktu itu, yang luar biasa, istilahnya luar biasa kejamnya. Bahkan sebagian sahabat ada yang dibunuh. Bahkan mungkin ratusan kaum muslimin yang dibantai. Namun ketika Al-Hasan Al-Basri mendengar ada seorang mencaci maki Hajjaj bin Yusuf, dia mengatakan, innama utitum min anfusikum. Sesungguhnya penyebab dia itu kejam dolim itu diri kalian sendiri. Luar biasa pembelaan para ulama terhadap pemimpin kaum muslimin, meskipun bukan dalam kebatilan kezaliman, cuma pemimpin kaum muslimin mereka ada hak untuk dihormati. Makanya kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah ada pembahasan seperti ini. Beda dengan kelompok teroris ataupun khawarij atau yang semisal dengan mereka. Dan para sahabat Rasul sepakat akan hal ini, melarang mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin. Bahkan kata Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amri. Kemunafikan pertama dalam diri seseorang kalau dia sudah mencaci maki pemimpinnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, kana kibaru ashabina yanhaunana. Dahulu para senior-senior sahabat Nabi melarang kami. Apa larangan mereka para sahabat yang senior? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Sekali lagi, ini akidah prinsip Ahlussunnah yang terang benderang. Dalam kitab-kitab akidah ada pembahasan-pembahasan seperti ini. Contoh masalah tadi menghormati pemimpin. Dalam kitab misalnya As-Sunnah karangan Imam Ibnu Abi Asim dijelaskan bab-bab seperti ini, menghormati pemimpin kaum muslimin. Kok ada yang mengaku Ahlussunnah atau bahkan dai salafi masih nyinyiri mencaci maki pemimpin? Enggak tahu salafi yang berapa itu.
Ini ada pertanyaan juga, dan apakah boleh seorang Ahlussunnah memuliakan pemimpin dengan mencium tangan dan keningnya? Ini sudah pernah kita bawakan salah satu perbuatan salah yang seperti ini, ketika bertemu dengan pemimpin mencium tangannya. Ini ada dalam kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab was Sunnah oleh Syekh Dr. Abdul Salam Barjas. Disebutkan riwayat seorang ulama salaf mencium tangan pemimpin. Ketika ditanya kenapa demikian, kalau orang tuaku saja boleh aku cium tangannya, padahal kebaikan orang tua hanya untuk aku, sedangkan pemimpin kebaikannya untuk apa? Rakyat kaum muslim. Itu ada riwayatnya dari ulama salaf. Silakan dicek lagi di dalam kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaul Kitab was Sunnah, dan sudah pernah kita sampaikan riwayat itu dalam kajian kitab Aqidah Salaf Ashabi Al-Hadith. Banyak sekali pertanyaan. Diborong. Ini kita ambil saja sebagian pertanyaannya. Sebagian orang yang ngaku salafi, dia berkata negara Indonesia adalah negara kafir. Ya, kalau menganggap Indonesia negara kafir, silakan hijrah. Tinggalkan negeri apa? Kafir. Karena kata Rasul, la tanqatil hijrah hatta tanqatil taubat. Tidak akan terputus syariat hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri apa? Kaum muslim. Dan kalau dia mengaku salafi, salah satu ciri khas salafi itu senantiasa rujuk kepada ulama ahli sunnah. Coba tanyakan kepada salah satu dari mereka, siapa yang menganggap negeri kafir? Ya. Dan dalam kitab Aqidah ahli sunnah wal jamaah, seperti yang pernah kita sampaikan dalam kitab I'tiqad A'immati Ahli Hadits oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-4 atau 5 Hijriah. Beliau mengatakan di antara barometer negeri itu dikatakan negeri Islam kalau pemimpinnya muslim dan syiar-syiar agama Islam itu apa? Zahirah, nampak. Nampak enggak syiar-syiar Islam di negeri kita? Salat 5 waktu, masalah haji, masalah puasa Ramadan, dan seterusnya, Idul Fitri, Adha. Nampak enggak? Kalau mengatakan enggak nampak, enggak tahu mungkin hidup di hutan atau gua itu. Ya, sekali lagi, ini berbahaya. Ya, ini salah satu sumber terorisme. Ya, kalau sudah menganggap negeri ini kafir, nanti merembet pemimpinnya kafir, rakyatnya kafir, yang ada apa? Dihalalkan darahnya, dibom nanti, naudzubillah min dzalik. Makanya ini pembahasan yang juga dipentingkan oleh para ulama as-salaf ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ini sekali lagi hati-hati, syubhat ada di mana-mana. Ya, sudah kita sering jelaskan juga bahwasanya kapan barometer atau kapan orang itu bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, ini sudah dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushul Sunnah, yang intinya kata beliau, siapa yang meninggalkan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang tercantum dalam kitab-kitab akidah seperti kitab beliau Ushul Sunnah, maka dia bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Seperti tadi, kalau ada orang yang mengatakan tidak wajib taat dan mendengar kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia bukan dari ahlu sunnah wal jamaah. Karena ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Atau mengatakan boleh mengkudeta pemimpin yang zalim, ini juga kata ulama keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Karena ini masalah apa? Prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Yang mencaci maki satu sahabat Rasul, kata Imam Ahmad, bahwa muqtadi. Ini sekali lagi pentingnya pelajaran pembahasan masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dulu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah membid'ahkan ataupun mengeluarkan seseorang yang bernama Al-Hasan bin Saleh. Ini termasuk ulama zaman dahulu.
Dia punya penyimpangan keyakinan atau pendapat boleh mengkudeta pemimpin yang dolim. Meskipun dia nggak mengangkat senjata, cuma punya pendapat boleh mengkudeta pemimpin yang muslim. Dan tidak boleh atau tidak sah salat di belakang pemimpin yang dolim. Maka ulama-ulama pada waktu itu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad langsung apa? Mengeluarkannya dari ahli sunnah wal jamaah. Bahkan seperti yang kita riwayatkan, sering kita sampaikan, Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika melihat orang tadi Hasan bin Saleh, padahal dia ulama pada waktu itu, ketika dia punya pendapat yang menyimpang dalam masalah akidah seperti ini, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau melihat mukanya, nggak mau bertemu dengannya. Sampai ketika dia sholat, kata Sufyan Ats-Tsauri, aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan orang-orang munafik. Dan beliau apa? Pindah tempat, tidak mau dekat-dekat dengan Al-Hasan bin Saleh. Ada pula ulama salaf yang bernama, kalau tidak salah, Zaidah. Beliau masuk ke masjid untuk memperingatkan umat hati-hati dengan Al-Hasan bin Saleh karena dia punya pemikiran boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Hati-hati sekali lagi dengan asyubhat, pegang teguh akidah salaf ashabil hadis, di antaranya dengan kita terus belajar dan terus belajar akidah salaf dari kitab-kitab akidah ulama tersebut agar kita tidak terseret oleh arus penyimpangan dan kesesatan. Ya, ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.